Oke, yang pertama kita akan belajar yang namanya gamut warning. Gamut warning itu apa? Gamut warning itu kita akan mengetahui foto tersebut bisa tercetak sesuai tampilan atau tidak. Jadi, kalau Anda punya gambar digital, itu ada dua opsi. Yang pertama, hanya untuk tampilan digital. Yang kedua, untuk dicetak. Nanti silakan ambil rekaman saja. Yang pertama, saya contohkan begini. Di dalam Adobe Photoshop itu ada namanya color setting. Di color setting ini ada pengaturan, ada US Preferred Default, ada Web Graphic Default. Saya membahas dua saja. Kalau US Preferred Default itu artinya apa? Berarti ini gambar untuk dicetak. Kalau dengan menggunakan mode Web Graphic Default, maka gambar di sini tidak untuk dicetak, hanya untuk tampilan saja, misalkan untuk web dan seterusnya. Kalau untuk web, berarti Web Graphic Default oke. Tadi saya sudah download gambar waktu nom-noman saya. Nah ini kalau saya open, ini langsung terbuka. Ini artinya bahwa ini digunakan untuk web. Tetapi ketika saya untuk dicetak, ini mau. Jadi, ini ya, kalau saya open, maka yang terjadi dia mengatakan bahwa the RGB document JPG.NET have embedded color profile, tidak sesuai dengan color profilnya. Kita sudah di warning, nanti kalau ini dicetak tidak maksimal. Nah, kita rubah tetap ke asik profil di Adobe RGB. Kalau kita maksa untuk dicetak, tetapi hasilnya tidak akan maksimal. Kita lihat apakah ini maksimal. Terus, maka di sini sudah kelihatan pecah ya. Oke. Tadi kita sudah di warning sama si Photoshop bahwa di situ tidak sesuai kode warnanya. Bisa dipahami ya? Gambar untuk web atau gambar untuk dicetak. Maka di situ juga akan kalau ini saya lihat resolusinya, image size-nya, di sini hanya 72. Tadi kan pecah jadinya, ya. Bahwa kalau dicetak ya resolusinya harus tinggi. Kemarin sudah tentang resolusi, tentang pixel sudah dibahas. Oke, yang berikutnya saya rubah, saya ambil foto lagi. Ini foto temenmu tadi. Kemarin saya coba ini. Ini fotonya siapa ini? Nah, ini kemarin saya. Ini resolusinya 72. Kenapa? Karena saya pakai HP. Kalau itu pakai kamera digital akan berbeda. Oke, bisa dipahami. Oke. Yang berikutnya, saya membuat baru. Kalau saya ngasih warna merah, misalkan merah yang sangat merah, di sini ada namanya warning, gamut warning, out of gamut for printing. Artinya apa? Warna merah yang Anda ambil di sini tidak akan sama warnanya ketika Anda cetak. Saya ulangi lagi, tidak akan sama antara tampilan dengan hasil di printer. Di sini sudah di warning sama program bahwa di sini mengatakan bahwa ayo dong ngomong. Aduh. Ini. Tak coba lagi. Saya kasih warna merah ya, ini. Ayo dong ngomong. Biasanya sering ngomong ya. Ini warning out of gamut for printing. Ya. Kalau kita mencoba di sini oke, saya kasih warna merah di sini. Warna merah di sini tidak akan semerah ini karena tampilannya sangat merah sekali. Bagaimanakah caranya saya supaya bisa mengambil warna merah, akan tetapi warna merah tersebut bisa tercetak? Caranya adalah
Ketika saya ambil warna di sini, saya klik di warna nih, di warning ini. Klik, maka komputer akan otomatis mengambil warna merah yang bisa tercetak yang terbaik. Oke. Nah, sekedar pengalaman, nanti kalau misalkan ini kan usum-usume apa namanya, caleg dan seterusnya. Ada misalkan salah satu partai yang mengusung warna merah. Dia mengedit di sini, ya kan? Ojo menyebutkan merah. Terus ternyata hasil cetakannya semacam ini. Kalau orangnya nggak mau, lah ini kurang merah ini, padahal ini harus merah beneran. Maka jenengan harus bisa mengatakan kalau tercetak ini loh hasilnya. Bisa dipahami. Karena biasanya orang tidak akan paham bahwa warna merah yang sangat mencolok merah itu tidak mungkin tercetak. Karena tingkatan merah maksimal dalam sebuah sistem itu adalah ini 237, ini 28. Kalau jenengan misalkan 255 dipolkan ini 0, ini 0, maka yang terjadi adalah ini memang warna merah beneran, akan tetapi printer tidak bisa mencetak. Saya yakin orang yang suka warna merah akan mengambil bahwa R-nya selalu 255 maksimal, grain-nya dinolkan, blue-nya dinolkan, atau kode heksanya FF0000. Kalau Anda nanti belajar di pemrograman berbasis web untuk membuat warna merah semacam itu tadi. Kalau untuk di web bebas, tetapi kalau untuk dicetak Anda harus menggunakan ini tadi, gamut warning. Bagaimanakah saya mengetahuinya? Kalau itu sebuah gambar, misalkan ini saya ini gambar ini apakah ada warna di sini yang tidak mungkin tercetak? Kalau ini view gamut warning, saya keep gamut warning. Maka di sini, bagian di sini tak mungkin tercetak. Ini ada warna yang begitu kuning juga tidak bisa tercetak. Kalau saya mengaktifkan gamut warning yang sebelah sini, maka gamut warning, maka semuanya tertutup. Artinya bukan warnanya semacam ini. Ini artinya semua warna di sini tidak mungkin tercetak sama. Bisa dipahami ini. Kalau ini saya aktifkan gamut warning, maka aman-aman saja. Bisa dipahami. Berarti warna di sini bisa tercetak. Lanjut? Lanjut. Oke. Lanjut. Sekarang belajar key shortcut dulu. Key shortcut itu apa? Supaya memudahkan Anda mengoperasikan dengan jari-jari kamu. Ben kelihatan high class, ya dah. Membuka gambar, klik 2 kali. Bisa, ya dah. Setelah itu saya akan mengambil foto kelas kamu saja ya. ANBK segala di foto. DKV 2 ya. Sing endi iki? Baik, lanang wedok ya. Oke, wes. Saya ambil 2 foto. Tepat. Nah, mohon perhatiannya. Ini saya tutup semuanya dulu. Mohon perhatiannya. Ini penting. Mohon perhatiannya. Nah, kalau Anda misalkan begini, ingin konsentrasi ke tampilan saja, tekan tab, maka semua toolbar di sini hilang, ya kan? Jangan Anda uninstall lagi. Waduh, toolbarnya hilang. Anda hanya tab ya, untuk menghilangkan toolbar ya. Nah, kalau ingin konsentrasi di ABU saja, ada ABU, tekan F. Saya hanya konsentrasi di ABU. Karena kalau ngedit mesti beberapa gambar, konsentrasi di ABU saja. Apa tadi? F. F lagi untuk melihat. Karena kalau kita melihat dikelilingi oleh warna hitam itu akan lebih mudah. Berarti ini rodok penceng. Tekan F lagi akan kembali normal. Kalau ingin konsentrasi juga di Melisa, tekan F, dia akan konsentrasi di sini. Nah, setelah itu untuk membesarkan, tekan Ctrl spasi, klik. Untuk bergeser, spasi saja. Oke. Spasi aja. Untuk mengecikan, ALT spasi. Untuk konsentrasi di
mata saja, kontrol spasi didakkan di mata, akan konsentrasi di mata. Karena kita akan semacam ini nanti ya, lebih mudah. Kamu akan nggak kesulitan. Untuk kembali normal, kontrol 0. Ya, membesarkan kontrol spasi klik, mengecilkan ALT spasi klik, konsentrasi kontrol spasi di drag, misalkan di bibir, lepaskan dia konsentrasi di bibir. Bisa dipahami? Lanjut. Kontrol 0 tadi kembalikan ke awal. Ben kali ini klik 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 kan tutorialnya keren ini. Ya, tekan F lagi, normal lagi. Ini kok besar supaya normal, kontrol 0. Oke, bisa dipahami? Nah. Terus mengaktifkan di sini. Nanti setiap kelompok akan mengambil 3 iki bahas kelompok 1 tinggi opo dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Terus untuk mengaktifkan menu-menu di sini itu ada kelihatan. Ketika ini diklik kanan, di situ ada lasso poligonal magnetik. Berarti kalau mengaktifkan tekan L. Anda tekan L, maka di sini lasso akan aktif. Untuk pindah posisi itu shift L. Di sini akan gonta-ganti ya. Ada gonta-ganti kan? Di sini juga. Ini apa mengaktifkannya? M. Berarti ketika saya tekan M akan ganti. Untuk pindah misalkan ini. Ini. Apalagi? Move tool M. Apalagi? Di sini semuanya sudah ada. Di sini juga ada. Jika ada panahnya, ada gradian itu G. Maka G akan aktif. Karena tombol-tombol di sini untuk memudahkan Anda ketika pas posisi semacam ini. Misalkan saya ingin konsentrasi di anak ini saja, maka sudah konsentrasi. Bisa dipahami? Geser tadi apa? Spasi. Karena Anda butuh menggeser. Oke. Nanti tugasnya akan dibagi berkelompok. Kelompoknya apa akan dibahas kemudian. Sekarang yang tugasnya individu. Individu berarti pakai fotonya sendiri. Moto neng kene, diedit neng kene, hasilnya dikumpulin neng LMS. Oke? Yang individu. Tapi kalau yang kelompok nanti per kelompok ngasih file kepada saya. Nanti saya contohkan dari yang DKV 1. Ya. Oke, yang tugasnya individu. Saya contohkan miliknya Mbak siapa ini? Melisa. Oke. Saya menggunakan aplikasi atau menggunakan tool yang pertama move tool. Saya menggunakan yang poligonal lasso tool sama magnetic lasso tool. Kita sebutkan 3 ini ya. Nanti yang kebetulan menggunakan ini silakan ya rezeki nih. Ya. Karena sebenarnya kelompok itu harus presentasi tool-toolnya baru kita membahas proyeknya. Akan tetapi kalau saya di tukang nanti gak nutut ngejar yang MM1. Bagaimanakah seleksi itu? Seleksi itu ada 3 macam. Nah, yang pertama untuk mengaktifkan itu tekan L. Ada 3 macam lasso. Ada lasso tool, poligonal, magnetik. Kita belajar lasso tool dulu. Ini artinya seleksi. Nah, seleksi di sini manfaatnya apa? Kalau ini saya tuangi warna, nah, kenapa ini tidak bisa? Nah, kita harus membuat layar baru. Kalau ini saya tuangi, tertutup. Padahal saya ingin bagian luarnya. Kalau ingin undo itu kontrol ALT Z. Untuk bagian luar namanya inverse. Berarti select inverse. Itu bagian luar. Berarti kalau ini saya tuangi, maka bagian luarnya. Ya, bagian dalam, bagian luar. Untuk menghilangkan seleksi itu kontrol D. Seleksinya hilang. Untuk membuang layar, gua lagi nih tempat sampah. Hilang lagi. Ini seleksi yang pertama. Seleksi yang 2 langsung poligonal langsung. Kalau ini seleksi secara bebas. Klik secara bebas. Ya, ini seleksi bebas. Nah, untuk yang berikutnya itu seleksi magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool itu digunakan untuk menyeleksi antar gradasi warna. Berarti kalau ini saya menggunakan ini, ya saya konsentrasi di sini. Ini yang mudah ini. Klik
dia akan nurut seleksinya, ya, nurut. Nah, pakai seleksi. Misalkan saya sengaja saya lebihkan, biar kamu tahu cara. Misalkan ini kepleset ini, aduh, teruskan saja. Ya, memang sengaja. Nah, di sini jenengan akan ini seleksinya terlalu besar kan? Ya kan? Berarti harus menambahi atau mengurangi seleksi? Mengurangi seleksi, jangan menambahi. Kalau mengurangi, pertama lasonya kita rubah ke dalam poligonal dulu. Berarti seleksinya kurangi tekan ALT. Perhatikan, ketika saya tekan ALT itu mengurangi seleksi. ALT mengurangi seleksi, dileng-eleng. Nah. Terus kalau ini nambahi seleksi. Kalau nambahi seleksi itu tekan shift. Nah, ya kan? Di fader supaya terjadi gradasi. Untuk mengaktifkan fader kontrol ALTD, ini fader. Sekitar 45, kasih 5 lah. Oke. Fader supaya terjadi gradasi. Kalau ini saya del, ini kan hilang. Kalau ada gradasinya ini gradasi. Saya perlihatkan gradasi. Ini tidak langsung terpotong, ada perubahan warnanya sedikit-sedikit. Itu namanya gradasi. Nah, kalau saya ingin bagian luar, maka saya di inverse kalau bagian luar. Kalau bagian dalam saya copy paste, berarti Ctrl C, Ctrl V. Berarti yang bagian luar dibuang. Nanti ambil videonya saja lah. Nah, setelah itu saya mau ganti ini ben ora keren ijazah. Saya ambilkan jasnya dulu ya. Saya ambil jasnya dulu. Nanti jasnya ya harus pakai ini. Supaya jenengan terbiasa dengan saya ambil. Kenapa ini saya tarik kok nggak kena gore ini? Ya harus pakai jas ini supaya Anda tahu mode-mode gambar. Ini belum RGB, maka kita harus merubahnya di mode RGB. Lek rapodo gak kena ditarik. Ya toh? Ini ditarik sini baru gelem. Oke. Saya harus pakai ini jenengan untuk membesarkannya supaya terjadi tidak molor. Kalau saya tarik begini kan molor toh, kan jelek, ya toh. Maka supaya tepat tekan pojoknya, tekan Shift ALT, maka lebarnya akan tetap sama. Oke, enter. Saya konsentrasi di sini saja sudah. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini kan nenek geret-geretnya putih, iya elekan gitu. Nah, harus pakai jas ini karena untuk belajar, ya. Bukan aku jasnya gak seneng, wih. Jangan, kita harus belajar dulu. Silakan dulu. Maka saya harus berada di jas ini. Nah, jas di sini saya tekan kontrol. Ini terseleksi jas. Kontrol klik, ya di jas. Setelah itu select modify contracts. Berarti seleksinya di ke dalam sebanyak 4 atau 55, oke? Maka dia nyeleksinya akan ke dalam. Saya ingin memotong bagian jelek ini loh. Ya kan? Kalau ini saya dia langsung yang hilang apa jasnya. Berarti di fader dulu sekitar 34. Setelah itu inverse. Select inverse. Baru saya del. Kalau kurang lagi del lagi. Nah, maka warna hitam yang garis-garis tadi yang awalnya ada ya hilang. Oke. Ini kalau kurang geser tekan ya. Boleh. Enggak nih. Kalau ini kurang mepet di sini badannya terlalu besar, boleh digeser pakai kontrol. Boleh. Nah,
Oke, setelah itu saya akan memotong bagian jilbabnya. Nah, maka jenengan harus benar-benar insting desain kamu L untuk membuat seleksi yang bagus. Saya akan memotong di sini. Ini seolah-olah jilbabnya ditaruh di dalamnya jas. Awas pipine katut. Nah, kalau di sini perhatikan. Ini kan aktifnya neng layar 1. Kalau saya del ini yang hilang jasnya. Berarti harus aktifnya di ini. Ya, saya del. D. Setelah itu saya potong di sebelah sini. Gesernya pakai spasi. Besarkan lagi supaya kelihatan. Jangan kecil-kecil, pelan-pelan saja. Ojo sampai kayak dikrokoti tikus. If other sekitar 3, enter kita del. Ctrl D, Ctrl 0. Nah, baru kita akan membuang ini kan jasis yang gini rada elek toh. Gunakan seleksi di sini, buang yang bagian sini. Oke. Ctrl D. Oke, saya tambahin layar baru. Perhatikan, layar baru ditaruh paling bawah. Kasih warna apa? Merah. Merahnya harus gamut warnanya dihilangkan. Setelah itu oke, baru saya tuangi. Oke. Saya crop dengan ukuran 4 kali 6 dengan resolusi 300 karena mau saya cetak. Ya kan? Nah, maka saya akan menggabungkan. Ini saya crop dulu. Crop dengan ukuran 4 kali 6, enter. Saya simpan dulu dalam bentuk PSD supaya apa? Supaya bisa ngedit, misalkan Anda butuh background warna yang lain. Maka ini saya save dulu. Jangan komentar, kowe bingung banyak komentar. Saya taruh neng desktop jenenge Melisa Ayu, save. Ini kalau ini saya buang, saya buka, saya tutup lagi, saya tutup, saya buka lagi. Ini Flora itu. Ini Melisa mau. Iki. Open. Oke. Maka di sini masih ada, kalau backgroundnya mau ganti tinggal ganti saja. Tidak usah seleksi lagi. Klik di sini. Warna klik sini. Oke, maka misalkan warnanya butuh biru, backgroundnya selesai. Iya kan? Nah, kalau ingin menjadikan satu, Anda jadikan satu layernya. Ctrl Shift I, maka layernya semuanya akan menjadi satu. Maaf, Ctrl Shift E, maaf, bukan I. Maka semuanya menjadi satu layer. Baru jenengan simpan di save as dalam bentuk JPG. Maka jenenge sopo? Save. Sopo jenenge mau? Melisa. Melisa. Oke. Melisa. Oke, save. Bikin maksimal. Oke. Maka ini yang jenengan kumpulkan neng LMS nanti. Nah, pantas kan Anda wes gak malu mencetakkan ini 3 kali 4, 4 kali 6 neng percetakan. Iya kan? Sudah begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.